till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Episode sebelumnya menemukan jawabannya untuk pulang ke dimensi duniamu. Kalau kau tidak bisa mengalahkanku, karena tuanku Otsutsuki Shiba telah memberiku perintah untuk memusnahkanmu dan memusnahkan dunia ini, supaya buah cakra dimensi dunia ini menjadi milik tuanku Otsutsuki Shiba. Kau juga harus tahu bahwa monster seperti aku masih banyak yang sudah diturunkan ke seluruh dunia ini, ucap monster Shiba sambil tertawa. Sial, ternyata Otsutsuki Shiba ingin mengambil buah cakra murni dari seluruh dunia ini. Ini seperti menanam buah saja, ucap Uzumaki Boruto. Cerita kita beralih di mana Kakashi berada dengan cepatnya menuju cakra Zetsu putih yang berada. Ternyata benar, di sana sudah terdapat pasukan Zetsu putih. Dengan rinegannya, Kakashi berkata, belum beres dari pasukan Sumeaka. Ini datang lagi, seketika saja, dengan kecepatan yang luar biasa. Satu pasukan Zetsu putih, dengan mata rinegan, mata Sharingan, menyerang Kakashi, dan tangannya berubah berbentuk menjadi pedang, dibaluti dengan api merah, mirip pedang Susanoo Itachi, yaitu pedang Totsuka, atau pedang penyegel. Di sini Hatake Kakashi menghindar dengan cepat dan berkata, pedang Totsuka, atau pedang penyegel milik Uchiha Itachi, tidak bisa dianggap enteng. Walaupun aku mengaktifkan Mangekyo Sharinganku dan menembus tubuhku, tapi instingku berkata, itu kesempatan dan peluang musuh. Dan akhirnya aku akan disegel oleh pedang itu. Siapa yang mengirimkan pasukan ini? Kalau Otsutsuki Kaguya, ini tidak mungkin akan seperti ini. Jangan-jangan, ini yang dimaksud Uzumaki Boruto, Otsutsuki Shibakah? Ucap Hatake Kakashi. Kenapa kau melamun? Hei Kakashi sang Sharingan. Baiklah, kalau begitu, aku yang akan menyerangmu pertama. Dan tiba-tiba saja, ada di belakang Kakashi, karena efek mata Sharingan dan rinegan, dengan pedangnya Totsuka, Zetsu putih yang bermata rinegan, Sharingan pun berhasil menusuk tubuh di bagian perut Kakashi. Alhasil, Kakashi pun tersungkur, kedua tangannya memegang bahu Zetsu putih. Dan di sini Zetsu putih berkata, musnahlah kau, legenda sang Sharingan. Hatake Kakashi sambil tertawa. Tiba-tiba saja, tangan Kakashi yang memegang bahu Zetsu putih itu pun menjadi petir hitam yang dibaluti api murni dari cakra alami perkembangan atau evolusi dari Jutsu Chidori, tembus mengenai seluruh tubuh Zetsu. Zetsu putih yang bermata rinegan dan Sharingan berkata, kurang ajar kau Kakashi. Rupanya dia telah memprediksi dan mempersiapkan ini. Tiba-tiba saja, Kakashi, di bawah reruntuhan batu, bersiap-siap untuk menghilangkan tubuhnya ke dimensi kematian, dengan menggunakan Mangekyo Sharingan. Kamui, lenyaplah. Zetsu putih yang bermata Sharingan rinegan itu, selesai sudah. Tinggal pasukan-pasukan Zetsu putih ini. Tapi aku akan menggunakan Raikiriku untuk menghabisi pasukan Zetsu putih ini, ucap Hatake Kakashi. Cerita kita beralih yang mana Uzumaki Boruto menghadapi monster Shibai yang sudah merubah Dark Boruto menjadi buah cakra. Di sini Uzumaki Boruto berkata, aku harus menemukan jawabannya darimu. Hei monster Shiba. Di sini pun Uzumaki Boruto mengaktifkan mata Jouganya dan menggunakan cakra Otsutsuki dari Momoshiki dan Otsutsuki Hamura. Baiklah, aku siap menghadapimu, monster Shiba, ucap Uzumaki Boruto. Baiklah, kita akan mulai pertarungan ini, ucap monster Shiba. Dan
terjadilah ledakan dahsyat. Bertemunya cakra Otsutsuki dan cakra Dewa Otsutsuki, yaitu Shiba, dengan sengit kecepatan. Kekuatan mereka mengimbangi pertarungannya. Di sini, mata Jougan Boruto menembus portal dimensi tubuh monster Shiba yang paling dalam. Ternyata, Uzumaki Boruto melihat seseorang yang sedang bersemayam di dalam tubuh monster Shiba tersebut. Seperti sosok Otsutsuki. Di sini, Otsutsuki Momoshiki berkata, maksudnya apa ini tubuh kekuatan dan jiwa Otsutsuki dikunci di dalam tubuh monster Shiba tersebut? Apakah ini rencana Otsutsuki Shiba? Kita harus mengalahkannya, Boruto, ucap Momoshiki. Ya, kau benar, tapi, sepertinya, tidak mudah untuk mengalahkannya dengan cepat. Karena, kekuatannya luar biasa, ucap Uzumaki Boruto. Cerita kita beralih, di mana Ego Jura, yang sudah selesai membangkitkan Otsutsuki dan berkata, ceritakanlah kepadaku, tentang, pengetahuanmu, asal mula sejarah Otsutsuki, ucap Ego Jura. Baiklah, aku akan menceritakannya, secara singkat, ucap Otsutsuki tersebut. Klan Otsutsuki adalah, sebuah klan kuno yang berasal dari dunia lain, setelah tiba ke bumi. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, beberapa anggota klan ini telah sangat mempengaruhi shinobi dan dunia pada umumnya. Dengan tindakan mereka telah membentuk dunia menjadi seperti sekarang ini. Beberapa anggota klan ini memiliki anatomi yang tidak biasa seperti tanduk. Mereka juga cenderung berkulit pucat dan tampak bisa beradaptasi dengan hidup di lingkungan tidak layak huni. Seperti bulan, mereka adalah nenek moyang klan terkenal seperti Senju, Uzumaki, Uchiha, Hyuga, dan klan Kaguya. Mereka juga pencetus boneka. Klan itu sendiri hampir punah, tapi masih ada dari garis keturunan Hamura, dengan satu-satunya anggota, yaitu Toneri Otsutsuki sendiri. Namun, status keturunan klan tetap masih ada, melalui Hagoromo, dan Hamura, dan keturunannya di bumi. Meskipun mereka kemudian dibagi menjadi beberapa klan dari waktu ke waktu. 1000 tahun lalu, manusia berjuang dalam tak terhitung jumlahnya pertempuran, meninggalkan bumi yang direndam dalam lautan darah. Pohon yang tumbuh dari darah para mendiang, mendapatkan perhatian dari klan Otsutsuki, karena melahirkan buah kekuatan besar. Putri Kaguya, pemimpin klan, yang kemudian mengkonsumsi buah, untuk mengatasi, dan membawa perdamaian, menggunakan kekuatan tak tertandinginya, dilihat sebagai dewa, oleh orang-orang, dan Kaguya pun disebut sebagai Dewi Kelinci. Kaguya tinggal bersama seorang kaisar dari negara leluhur. Pada akhirnya ia hamil, dan melahirkan anak kembar. Karena suatu masalah negara leluhur dengan negara itu, maka cinta Kaguya pun terhianati, yang berujung ia memakan buah dari pohon Shinju. Sejak saat itu, Kaguya tumbuh despotik. Kekuatan membuatnya sombong, beralih ke mengontrol manusia, dengan kekerasan, sesuatu yang akan mengubah citra publik tentang dirinya. Seorang dewi baik hati menjadi iblis. Dalam rasa iri, bahwa anak-anaknya mewarisi cakranya, Kaguya bergabung dengan Shinju, untuk berbalik melawan putranya sendiri dalam bentuk mengerikan, yaitu ekor 10. Setelah pertempuran sengit, dengan Hagoromo dan Hamura, yang akhirnya menang, binatang berekor yang dibuat dari cakranya, dengan tubuhnya disegel, untuk membentuk inti dari sebuah benda angkasa yang akan dikenal sebagai bulan oleh Kaguya sendiri. Setelah itu, Hamura kemudian berangkat ke bulan untuk menjaga segel yang menyegel ibunya dan ekor 10. Sementara Hagoromo akan tinggal dalam rangka untuk menyebarkan cakra kemanusiaan dan mengajarkan mereka konsep ninsu. Ribuan tahun kemudian, Toneri Otsutsuki, keturunan langsung dari klan dari keluarga cabang Bunke, menyalahartikan dekrit Samawi Hamura. Hal-hal yang diinginkan Hamura, berencana untuk menghancurkan manusia, dengan membuat bulan bertabrakan dengan bumi, sebagai hukuman bagi manusia yang menyalahgunakan cakra untuk tujuan militan.